Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita di majelis yang di tempat yang menurut persangkaan kita akan menambah ketaatan kita kepada Allah, akan menambah keridhaan Allah kepada kita, akan menambah rahmatnya Allah turun dan melekat pada kehidupan kita, agar apa yang dahulu para salafus saleh, pendahulu kita yang soleh itu kalau duduk ajakan mereka itu begitu mesra. Najlisu sa'atan nasdadu iman. Yuk kita duduk sebentar, mudah-mudahan bertambah iman kita, karena itulah yang berharga pada kehidupan kita. Ya, selanjutnya nanti jadi bahan yang kita bahas. Tanpa iman kita akan kehilangan 5 hal. Yang kelima-limanya itu sangat berharga dalam kehidupan kita hari ini. Insya Allah kita akan jelaskan. Di samping temanya kita angkat Bapak Ibu, karena kita di sebuah kesedihan yang amat sangat, nyaris beruntun kita ini kehilangan orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang saleh, para guru-guru kita. Disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, itu sempat menumbuhkan kekhawatiran tersendiri. Apakah karena sebab COVID atau sebab yang lain? Wallah, hari-hari kita ini deg-degan mendengar kabar fulan, ya kadang itu nyaris tak terduga. Maka menjadi tema kita pada kesempatan sore hari ini dikandung maksud Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan pasrah.
panjangnya usia panjenengan sekalian itu jauh lebih baik. Itu harus diyakini. Selama itu dalam ketaatan kepada Allah. Kita semua tahu itu takdir dan itu mengalir. Tapi ketika tidak ada ikhtiar, tidak ada perjuangan untuk menata takdir yang sudah ditata bergulir dari Allah Azza wa Jalla, maka mengalir sebagaimana mengalir. Padahal kita punya hajat, padahal kita itu punya kepentingan untuk terus beramal soleh, untuk terus menambah bekal, sehingga kita itu lebih siap di hadapan Allah Azza wa Jalla, lebih layak untuk mendapat rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Maka panjang usia disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya ini dua potong kalimatnya, tapi saya ambil separuh agar sesuai tema. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan baik amalnya. Kalau Rasulullah sudah menyebut, itu patokan. Kita suka ataupun terpaksa jadikan itu sebuah konsep hidup. Ada hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dirasakan manfaat bagi manusia yang lain. Itu tidak ada kontradiksi, semuanya nyambung. Khairukum li'ahli. Sebaik-baik kalian yang dirasakan baik dalam keluarga. Ini nyambung untuk menjadi orang yang panjang usianya, baik amalnya, maka hendaklah menjadi orang yang banyak manfaatnya. Untuk menjadi orang yang banyak manfaatnya, maka hendaklah ta'allamal Qur'an wa 'allamah, belajar Al-Quran, kemudian berjuang untuk mengajarkan dari apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena pada hadis yang lain, inna lillahi ahli, Allah itu punya keluarga di dunia. Ahlul Quran itu keluarganya Allah, diakui oleh Allah, distempel oleh Allah. Ahlul Quran keluarganya Allah, wa khasatuh, dan hambanya yang istimewa. Dengan keistimewaannya, dengan diakui sebagai keluarga Allah, punya kepentingan mendapatkan akses yang banyak sebagai modal untuk bermanfaat. Dengan manfaat yang ditebar, dia menjadi seorang yang panjang usianya, baik usia secara hakiki memang diberikan panjang karena terlalu banyak yang mendoakan. Menurutnya orang mana ketemu kalian panjenengan, mungkin ini panjang usia, ataupun diberikan panjang usia secara maknawi karena bisa membuat jariah harta yang banyak, jariah ilmu yang banyak, jariah anak-anak soleh yang banyak pula. Jadi pembahasan kita hari ini, panjang usia baik secara hakiki memang diberikan panjang usia hidupnya, atau panjang usia secara maknawi umurnya pendek tapi
usia kebaikannya panjang. Bukankah kita ini sedang berkepentingan dalam dua hal ini? Saya mesti berdiri kalau ini bukan karena pengen berdiri gitu. Kalau nggak berdiri bukan kepentingan. Kepentingannya karena tingginya di sini. Panjang usia secara makna. Ini kita bahas pertama. Itu solusinya melalui sedekah harta, jariah harta. Jariah itu sifatnya sedekah macamnya banyak. Tapi sedekah yang jariah itu mengalirkan pahalanya terus, itu sedekah yang punya keawetan di dalam penggunaan kebaikan lebih. Kita memberikan makan itu juga memberikannya dengan harta. Beda dengan kursi. Kursi lebih awet daripada makanan. Beda dengan tanah. Tanah lebih awet daripada kursi, bangunan. Sehingga kebaikannya terus terabadikan, terus penggunaannya terus. Survei membuktikan jariah dari sekian jariah itu yang topnya nomor 1 itu tanah. Karena dia dibangun di atas tanah, ya masjidnya, asramanya, tempat parkirnya, tempat pengajiannya, kemudian tempat thalabul ilminya, tempat bermainnya anak-anak, semakin luas semakin banyak menampung. Maka kalau ada kesempatan, itu mestinya kita berburu tentang hal itu. Saya pernah nawarkan jariah ranjang, nilainya 150 juta. Itu komentarnya, silahkan ditaruh di meja aja Ustaz, proposal. Barangkali tidak tertarik. Oh, namanya ajak-ajak. Ajak-ajak itu kan amal solehnya, hasilnya itu terserah Allah. Wilayahnya bukan wilayah yang ngajak, wilayahnya wilayah Allah. Beberapa waktu kemudian saya kembali lagi ke situ. Ibu, ini ada tawaran lain. Kalau barangkali kemarin belum berkenan, ini tanah. Nilainya 714 juta. Itu nggak pakai panjang. Besok Sabtu saya transfer satu. Umpannya cepet banget ini, fast respon. Nah kemarin itu 150 lebih sedikit, cuma disuruh naruh di atas meja. Ini 714 juta itu langsung disaut. Kenapa tahu? Saya senang kalau tanah Ustaz itu pasti dibangun di dalamnya masjid lagi, asrama iya, bangunan yang lainnya. Kalau yang bangunan boleh jadi nilai pahalanya di bangunannya, tapi kalau tanah, semua kebaikan yang dilakukan di atas tanah itu copy paste rekening dan income pasti pahalanya harus. Maka jariah harta itu nomor 1 yang disebut untuk menambah panjang usia secara makna. Orangnya sudah meninggal dunia, doanya itu masih dibaca. Hidupnya sudah berakhir, pahalanya masih mengalir. Kehidupannya itu sudah selesai, tapi pahalanya tetap mengabadi. Mereka yang cerdas memilih ini sebagai bagian dalam kehidupan. Yang kedua, jariah ilmu yang bermanfaat. Maka belajar Quran, mengajar Quran itu bagian dari sedekah yang jariah itu mengalirkan pahala. Terlebih belajar Quran dan mengajar Quran itu modal dasar untuk paling bermanfaat di antara manusia. Bapak Ibu, para nabi itu punya mukjizat. Rasulullah nabi kita juga punya mukjizat. Bedanya mukjizat sepanjang hayat itu ya Quran.
tanya, Nabiullah Musa itu bisa belah lautan dengan tongkat. Kira-kira umat ini bisa belah lautan dengan Quran? Ya. Ikut Israel. Iya. Ya jajal mawon. Bawa tongkat isyarat pantai. Sebagaimana engkau belah lautan pada zaman Nabiullah Musa dengan tongkatnya sebagai mukjizat, maka belahlah lautan hari ini untuk kami dengan bacaan Quran kami sama sebagai mukjizat. Kira-kira terbelah nggak lautan apa itu? Bingung kan jawabnya? Iya. Kira-kira terbelah. Allahnya sama. Yang memerintahkan Nabiullah Musa dan yang memerintahkan Rasulullah itu sama Allahnya. Yang memberikan mukjizat tongkat membelah lautan dan yang memberikan mukjizat Quran itu sama Allahnya, dan kita tidak pernah ganti Allah sehingga perlu khawatir ganti kebijakan. Boleh menteri ganti kebijakan, Allah nggak ganti kebijakan. Dulu bisa, sekarang bisa, sama. Yang hilang itu yakin. Mosok dulu Nabiullah Yunus dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu bisa selamat keluar dari perut ikan yang menyelam di dasar lautan. Hari ini kira-kira bisa nggak keluar dari hutan? Apa problem kita dengan hutan? Itu sejelimet ditelan ikan. Saya ditelan hutan seberapa besar? Besar, terus dibawa ke dalam lautan. Gak ada yang begitu. Yo galak, yo medeni, yo dendek, yo ngewel. Tapi secara harapan jauh tipis harapan Nabiullah Yunus secara logika dan nalar itu selamat kok. Kalau kita mau protes, itu kan Nabi Yunus, wonten Nabi ini Yunus tok. Yang mbak dilihat ayatnya, sebagaimana kami selamatkan Yunus alaihi salam, wa kadzalika nunjil muslimin. Kami akan selamatkan persis semua orang-orang beriman yang berlabel mukminun, diselamatkan persis. Asal yang dilakukan persis oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Ini kan kabar gembira, senang. Agar kita selalu ada harapan, agar tumbuh rasa cinta kita berlebih kepada Allah, agar rasa takut kita itu menumbuh kalau kita itu kehilangan Allah kita. Jadilah anak yang soleh. Jadi anak soleh itu disebut sedekah dalam bentuk anak. Semua yang dilakukan oleh anak kita dari kebaikan itu pahalanya dikopi pastekan buat anak buat bapak dan ibunya. Panjenengan yang sebelum ngomong dan putra bayi nak ngaji, lu apalan? Oh cuma sebenarnya ngaji. Dan apa tuh Pak? Asal. Kamu sholatnya berapa rakaat tahajud? Satu. Oh cuma ngaji, semangat. Apa kamu? Asal. Iya, buyung. Kurang jus ya? Memang jus Pak. Ah, cocok. Tak tukok ini ya. Tukok ini. Asal. Sudah hafal berapa? Jus tuh 5. Kalau hafal 10 jus tak naikkan mobil. Orang yang Yusuf apa? Angkot ini mobil. Lah gelem orang gelem tak sanoni sayuto maksudnya. Nah apa toh? Dengan enggak baca Quran
Tapi bukan berarti gugur kewajiban. Aman rasa melu kuantum-kuantuman. Karantina barang. Semula sih saya. Sing ngurusi kebon sapa? Garap Tegal sapa? Sing pasar sapa? Sing dodolan sapa? Anakku wis hafal Quran. Enggak bisa. Masing-masing semua akan ditanya. Setelah ditanya man rabbuka, setelah ditanya man nabiyuka, nanti pertanyaannya ma amaluka li hadzal Quran. Ingat-ingat Bu, kepekan ini daripada nanti kaget bosan sudah ada penerjemahan. Apa amalmu terhadap Quran? Dengan apa pinten? Aku mau ke anak kulo, ora iso. Kulo wakil anak kulo ora iso. Anaknya apa? Tapi karepe dhewe. Apa sak jus rong jus ora dikei hadiah. Duwe prestasi gak dikasih hadiah. Maka kemarin kita sampaikan biaya paling mahal itu mengawal tauhid. Kalau Bapak Ibu sempat berpikir ngeragati anak itu mahal, lebih mahal membiayai tauhid anak. Aku belum sholat Pak, nek ditutup pakai motor, belikan Pak. Yang seneng anak. Aku belum ngapal Quran Pak, nek ditutup pakai mobil, bukan. Tertekan oleh, mobil oleh. Belikan, gaji aku seneng. Anaknya bisa moncong Al-Fatihah. Itu pakai HP langsung. Harta panjenengan itu menjadi bernilai. Ditanya oleh Allah itu jawabnya itu juga mudah. Buat apa hartamu? Untuk biaya anak saya. Ngapain dibiayai? Karena sedang menjaga tauhid, merawat tauhid anak. Bahagia memiliki orang tua seperti panjenengan, bangga memiliki orang tua seperti panjenengan. Ketika ditanya, nak, kamu nanti besar pengen jadi apa? Ingin seperti ibu. Nah kamu, ya bapak. Kenapa toh? Ibu itu solehah, bapak itu soleh. Aku senang, aku pengen seperti bapak ibu. Itu mantap. Tapi alangkah gagalnya bapak itu ketika ditanya anaknya, kemudian jawab, kamu pengen seperti siapa nak? Seperti siapa saja bapak ibu, yang penting gak kayak bapak ibu. Wah, lemes. Kenapa tenang? Lemes. Jadi bapak utarakan, wah. Ibu, baru patuh terus. Oh nggak boleh ibu. Itu anak mendapatkan kesan buruk dari orang tuanya. Maka rawat kebahagiaan memiliki panjenengan sebagai orang soleh, orang baik, itu akan dikenang kesan dan apa itu ingatan baik tentang panjenengan. Panjang usia secara usia hidup. Ini ada beberapa amal banyak, tapi yang kami sebut hanya 5. Kenapa kok 5 saja? 5 itu kalau berdasarkan sudah lumayan. Jadi usia hidup kita itu bertambah atas kuasa Allah kalau mengamalkan silaturahim. Berdasar kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencuri siapa-siapa yang pengen ayat sa'alahu fi rizki, diluaskan rizki, wa yu'akhir lahu fi ajali, dipanjangkan usianya, falyasir rahimahu, hendaklah disambung silaturahim. Di Amerika itu ada satu kota diteliti usianya panjang-panjang. Ternyata amalannya apa? Yang pernah kami ceritakan, ada seorang nenek usianya 90 tahun sehat. Kalau Idul Fitri, saat RW itu dikunjungi.
dicek ternyata Katolik. Beneran Katolik kok ujung ke ujung, bacanya kan ujung ke ujung, diratakan. Saya pernah dengar pengajian Katolik itu pengajian secara tidak sengaja kalau menyambung silaturahim itu panjang usia. Sudah pegangi saja. Minta orang tak diagnosa ansuwen. Itu tak teliti, nggak usah diteliti. Keimanan kita itu mendahului pembuktian. Kalau ada teh, kopi, kemasukan lalat, hadisnya dipegang, dicelupkan lagi, kemudian dibuang. Itu secara medis gimana? Sesuai. Walaupun akhirnya juga diteliti oleh medis dan hasilnya signifikan, semua yang dari hadis Rasulullah signifikan. Maka yang diceritakan ini sudah diimani saja bahwa ada pembuktian menambah kuat pelaksanaan. Tidak terbukti enggak masalah, taat kepada Allah dan jadi silaturahim itu diawali dari mereka-mereka yang terhubung dengan kita, nyambung dengan kita atas rahim yang sama. Yang satu ibu, satu nenek, satu buyut, satu canda, satu luring wareng. Kalau perlu satu gantung semua ke selain nomor pun baru nampak. Itu orang-orang dulu nyambung siapa luar biasa. Maka rata-rata orang dulu usianya lebih panjang dari aku. Ya sekarang itu katanya teknologi. Kalau Idul Fitri itu selamat ucapan doanya, sungkem itu WA semuanya. Snacknya juga di WA. Apalagi hari ini pakai daring. Ini mengurangi luar biasa. Yang kedua, bersedekah. Ayat terakhir dari Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Cepet-cepet anakmu berinfak dari apa saja yang diizinkan Allah kepadamu. Lain apa tuh? Mengkau li ayat yang mahadukumul maut sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Percaya saja itu yang menceritakan Allah. Setiap yang datang kematian itu selalu merengek-rengek di atas merengek, merintih-rintih, bahkan melolong mengharap kepada Allah untuk ditambahkan usia hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda kematian saya ya Allah. Barang semenit, barang 2 menit, mau apa? La asal. Aku akan bersedekah, itu nomor 1. Dan aku akan beramal solih. Sedekah pilihan pertama karena lebih cepat menghasilkan kebaikan dan dampaknya meluas. Kisahnya di zaman Nabiullah Ibrahim, ada sepasang suami istri yang baru saja menikah. Malaikat ngasih bocoran kepada Nabiullah Ibrahim, orang ini habis akad nikah. Ditunggu sehari gak mati, 2 hari gak mati, 3 hari gak mati. Apa malaikat ngisi informasi? Enggak, mosok malaikat salah. Lalu salah kita. Malaikat gak ada itu, misi ada. Dicek ada apa dengan orang ini. Habis menikah saking bahagianya disedekahkan separuh hartanya. Bisa dipahami, separuh hartanya.
Nah, saat itu kira-kira menyelamatkan 14 remnya kurang pakai separuh katanya pengen menyelamatkan. Di zaman Rasulullah diulang lagi kisah itu diriwayatkan, silahkan dicari kalau mau berkenan. Oke, ada Yahudi nyari kayu, diinformasikan Yahudi ini mati sebenarnya. Pulang itu masih mikul kayu. Loh, kok mati? Masa malaikat bisa komunikasi, bisa informasi? Maka dicegat sama Rasulullah, tolong turunkan kayu. Diturunkan, dibuka ikatannya. Ternyata ada ular berbisa sedang gigit kayu. Ini harusnya yang digigit itu Yahudinya, lah kok gigit kayu? Gigit kayu itu masih lebih ringan daripada gigit jari. Gigit jari itu sok. Ditanya Rasulullah, apa amalanmu? Saya berangkat itu bawa 2 potong roti. Di tengah jalan ketemu peminta-minta, tak kasih 1 potong, separuh. Ya sudah, jadi tahu. Kalau di kehidupan kami, ya ada jamaah yang komplikasi sudah, dokter mengatakan kami sudah nggak sanggup lagi, silahkan keluarganya dibawa pulang. Jadi nyerah kan? Jamaah ini cerita merasa didatangi 2 sosok yang sekitarnya nggak lihat. Baik, malaikat dan tidak ada ceritanya malaikat iseng Allah. Apa kan? Sama. Berapa? Wahai, ada itu punya misi. Kalau disuruh sujud terus. Kalau disuruh punya misi, tapi pikirannya nggak kemana-mana. Iya, ayai. Spontan dia itu mengucapkan, ada istrinya yang mendengarkan, ya Allah, kalau engkau kasih sembuh aku akan bangun masjid sendirian. Biayanya loh ya, bangun satu kali barang nggak repot. Cerita dulu itu seperti ada angin sejuk banget ini, dingin sejuk ditiupkan di tekuknya. Tiba-tiba itu jendela, terus jendela. Nah, orang Jawa seperti jendela. Tiba-tiba bangun, hidup. Tapi resikonya bangun masuk. Nah, bangun tempat sandal baik belas. Bangun tempat wudhunya belas. Mahal ya? Berapa harganya? Kami pernah melakukan itu, rumah, tanah, isinya rumah. Ini kemana sih 14? Kami biasa mengajar sesuatu itu yang kita pernah lakukan itu lebih enak ya, diajar. Isi rumah dintek ya, orang terima rumah isisan, sadaqah ya, tanah isisan, ngontrak. Tapi ya tetap, ya sudah, itu kuasa Allah. Tapi kan sudah ilmunya kita ingin pelajari, ingin membeli anak kami waktu itu, kalau bisa dibeli. Buat pelajaran berharga bagi kamu waktu khusus para ibu. Kalau bapak ibu itu yang kompak, hari itu kita ingin membeli anak kita karena sakit, belinya ke Allah karena yang punya anak kami dan yang punya nyawa. Kami sedang bergaining tawar menawar, anak kami di ruang ICU. Lah ibunya malah nyerahkan. Ya Allah, kalau mau diambil hari ini ya Allah. Dikalah bapak ibu. Ada bapak ibu Ustaz. Ini urusannya bukan Ustaz, urusannya ibu anak itu menang daripada bapak anak.
Itu akhirnya jadi pelajaran ya. Kalau punya anak, bapak ibu yang kompak, bapak ibu yang muka-muka itu dari pengusaha, ibu yang muka-muka dari ustaz, akhirnya orang dari pengusaha itu orang dari ustaz. Terus dia ya sudah disamakan saja, duduk rembukan kan ya enak. Itu saudara yang ketika berbuat kebaikan, kalau bapak ibu berkenan membaca satu hadis, itu kisahnya pada zaman Rasulullah SAW. Saya baca itu gredeg rinting. Bapak ibu itu punya kebiasaan memuliakan tamu. Hingga satu waktu sibuknya menyambut tamu, memuliakan tamu, anaknya nggak keurus, masuk perhatian, tidak yang nyebut masuk sumur, mati. Ibunya tahu, mau ngabarkan ke bapaknya masih ada tamu, masih memuliakan tamu, agar diangkat, dihanduli, ditaruh di tempat tidur, diselimuti, dipura-purakan tidur. Ada ibu-ibu yang kuat mental ini, baru ngerti ngampang petikan, saya bingung apa. Begitu tamunya sudah pulang, bapaknya tanya, anak kita kemana bu? Aku sih ya, dalam hal ini dibolehkan. Bohong itu boleh saja. Ketika bapak ditanya ibu, Pak, masakannya enak orang, jujur gak? Oh, enak, tapi waktu bukan enggak ya. Oh, kasihan, ya memang, tapi orang ngomong. Coba kalau tanya, Pak, aku dianjuk berapa? Belas. Bisa piring pecah, bisa mundur mayang, coba kalau jujur. Bapak tanya, aku jadi ganteng apa? Iya dong, Texas mana? Saya kira tua pak. Tapi kadang kita tuh ya harus ngomong kayak begitu. Orang Rasulullah itu pernah di demo istri-istri. Akhirnya menyampaikan, siapa tuh ya Rasul yang mencintai itu siapa? Yang bangun tidur di bawah bantalnya ada kurma, itu istriku yang paling aku cintai. Orang ngerti oh kabeh yang bisa bantalnya kayak kurma. Semua itu aku yang paling aku cintai. Aku ya. Oh ternyata semua ada. Berbuat baik. Begitu dipanggil, nah, dedek ibu itu. Terus pikiran jawab ini, kamu katanya kata, Allahu Akbar, hidup lagi. Karena megangnya amal soleh itu bentuknya memuliakan kamu. Maka banyak-banyaklah beramal soleh. Ada satu ayat, ada satu hadis, ada satu kebaikan yang kita dengar, cepat-cepat melakukan itu. Lazimi rawa istiqomah. Karena kita sudah berpijak di tempat yang tepat, kita sudah dapatkan. Ma'in tamassaktum bihima, kalau kamu sudah ketemu ayatnya, ketemu hadisnya, maka pegang erat-erat, lantai dulu abadan, tak akan sesat. Boleh jadi berbeda dengan yang lain, boleh jadi khilaf, ikhtilaf, tapi asal berpegang kepada satu ayat, satu hadis yang menguatkan apa yang dilakukan lantai dulu abadan. Imam baca Quran sudah banyak, termasuk Imam Qurtubi menyatakan tidak pernah tua orang yang baca Quran, artinya selalu sehat ya. Dan kami ketemu banyak orang yang sehat, itu tak tanya amalannya apa. Kakak saya punya mertua tempatnya di Probolinggo,
beliau cerita orang sak kampung ini pernah jadi murid saya. Itu murid piro. Itu tiap hari masih sepedaan ke sawah, garap sawah, pulang itu masih suka baca kitab kuning. Saya penasaran terus tanya, dengan itu rahasianya nopo kok ibaratnya Allah kemuliaan usia panjang beramal soleh lebih banyak. Saya tuh biasa minum air putih yang banyak. Yang keduanya saya suka baca dari kanan. Itu butuh penjelasan dari aku. Saya suka baca dari kanan. Bukan ngawur terus buku dibaca cukup kanan. Bisa betul lakoni ilmuannya. Maca saka kanan niku maca Quran. Tapi pakai bahasa Sampo. Saya suka baca dari kanan. Nanti kalau diterjemahkan lain lagi nanti malah tidak ada apa-apa. Kita pulang. Nahnu nazalna dzikra wa inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran dan yang menjaga siapa yang menjaga Quran. Dijaga pandangannya, fisiknya. Kalau dengan jamaah kami yang punya hubungan intens, kami itu punya dokter pribadi. Awal-awal dulu yang dicek terus itu, tapi akhirnya yang ngecek itu jengkel, cek kolesterolnya, dicek asam uratnya. Karena kami pernah membuat pernyataan kalau kita itu rajin membaca Quran dan jumlah yang dibaca itu sampai 5 juz setiap hari paling tidak. Dan itu dilakukan serentak oleh kamu sendiri. Apotek itu banyak yang itu. Bukan kanggo betul. Bukan sehat. Dulu kami biasa berkunjung ke rumah sakit Terowongan. Bisa tahu bisikan-bisikan obat untuk penyakit apapun, hatta orang sudah kena. Tidak ada penyakit yang tidak sembuh dengan Quran. Yang kelima, diluwun pandang usia itu disebut menurut menyerah. Banyak yang udah banyak mati tenang. Lo betul pesen jadi sempur. Kalau ma'akhir mali wa waladi wa barik fi ma'ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amal. Panjangkan usiaku dalam ketaatan, tapi lo tanyakan hartaku berulang repot. Disuruh yang nggak punya pesan ya nanti ya sesuai dengan takdir ya mengalir, maka dipesan panjang usia itu juga dipesan, bukan dicemaskan. Jadi konflik Allahumma ya Allah panjangkan usiaku dalam ketaatan, dalam kesehatan, dalam keberkahan juga semua. Panjang usia itu hakikatnya bersambungnya pahala. Ada yang bersambungnya pahala karena harta jariah, ada bersambungnya karena ilmu yang terus dipraktekkan, ada misalnya karena keturunan yang terus meneruskan amal soleh kita. Tetap berpahala sekalipun terbatas usia, terbatas tenaga, terbatas harta. Tetap berpahala sekalipun meninggal dunia. Itu panjang usia. Tetap berpahala sepanjang masa, berarti memang hidup terus. Kalau saya cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu kira-kira pikiran banyak Imam Syafi'i hidupnya apa toh? Kok kayaknya baru kemarin gitu loh. Jangan-jangan dia itu di zaman kita gitu. Al-Imam Syafi'i itu abad ke-1 Hijriah, berarti tahunnya hidup adalah 100-an Hijriah.
ratusan ribuan tahun berpisah dari kita. Dan ketika meninggal dunia ditungguin putrinya dalam ketakutan itu, beliau menghibur putrinya. Nah, apa yang kamu khawatirkan? Sungguh Bapak sudah menghatamkan di rumah ini 4.000 kali khatam khusus untuk menyambut yang seperti ini. Oh ya pantas. Manusia dalam kerugian besar. Surat Al-Asr 20 dibaca ini. Maka Rasulullah mengatakan menangkan perang banyak untuk mendapatkan ghanimah. Apa yang kita menangkan? Masa muda, menangkan masa luang, menangkan masa sehat, menangkan masa belaka, dan menangkan masa hidup kita. Kalau lima-limanya, masa muda, masa luang, masa sehat, masa belaka, masa hidup, ini tidak bisa digunakan, kalah. Bukan lagi dapat ghanimah, ya kalah. 4 amal yang menyelamatkan manusia dari kerugian. 1, iman. Segala sesuatu yang didasari itu menyelamatkan. 2, amal soleh. Bisa sendiri-sendiri, bisa. 3, saling menasihati dengan mengetahui kebenaran. Kata kontrol ini fungsinya banyak teman-teman, menasihati. Yang keempat, menasihati dalam mengetahui kesabaran. Ketika lihat orang sepuh istiqomah, kita jadi tahu apa istiqomah. Yang tersanya alhamdulillah. Berarti tadi rampung. Sudah selesai waktunya, kita berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberikan panjang usia, baik secara hakiki dan diberikan panjang usia secara maknawi, sehingga kebaikan banyak, tabungannya banyak, bekalnya banyak. Bapak Ibu dipun potong pun kita sama-sama berdoa di waktu mustajab dan Jumat pada asar jelang maghrib, itu waktu yang mustajab berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura usratina wa sahhil umura walidaina wa sahhil umura jami'il muslimin wa sahhil umura jami'il muslimin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amanna ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa 'aishan wa qaran. Ya Allah, mudahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dirhamana, Allahumma dirhamana, Allahumma dirhamana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikanlah kesulitan-kesulitan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram.
Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.